Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan peneliti muda Aceh. Saat ini saya sedang bersama Bapak Dr. Saifullah Muhammad, ini ada di samping saya. Beliau ini adalah seorang Associate Professor di Teknik Kimia Universitas Syah Kuala Banda Aceh. Nah, sekarang beliau juga sebagai Kepala Pusat Penelitian Archery Research Center atau ARC di Indonesia. Bapak Dr. Saifullah ini adalah alumni daripada Curtin University of Technology Western Australia. Beliau menyelesaikan program PhD-nya di kampus itu. Nah, sekarang beliau juga menjabat sebagai Ketua Aceh Australian Alumni atau AAA, sembari menginspirasi anak-anak muda Aceh potensial untuk melanjutkan kuliah ke luar negeri. Nah, jadi kawan-kawan sekalian, pada hari ini kita akan berbincang-bincang santai dengan Bapak Dr. Saifullah Muhammad tentang skill negosiasi atau juga negotiation skill ya. Nah, kita kan tahu bersama bahwa skill ini sangat dibutuhkan dalam dunia nyata saat ini. Baik, Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam. Waduh, ini sebuah kesempatan yang cukup berharga nih bagi kami nih, para alumni nih. Nah, ini ada Bu Nadia, Bu Emma ya, ada Bu Dewi dan Bu Sukma. Nah, jadi Pak Dr. Saifullah, kita ini ingin bincang-bincang berkenaan dengan negosiasi. Nah, jadi pengalaman dari Pak Dokter di saat melakukan negosiasi di lintas organisasi, lintas institusi begitu ya, baik atas nama archery maupun atas nama dosen gitu. Apa sih langkah-langkah yang Bapak terapkan sehingga Bapak mampu memenangkan sebuah negosiasi? Nah, yang ini kan jelas akan cukup bermanfaat bagi kami-kami nih yang sedang tertarik belajar tentang skill negosiasi. Baik, terima kasih Dr. Boy, kawan saya yang baik dan ganteng. Juga kawan-kawan dari alumni Australia. Jadi terkait negosiasi ini ada hal-hal yang kelihatannya nampak secara verbal, tapi sesungguhnya ada di sesuatu yang tidak kelihatan, yang itu paling menentukan sebenarnya. Nah, pengalaman saya hampir puluhan tahun lah ya, terlibat di banyak aktivitas, berinteraksi dengan banyak orang. Saya merasakan sendiri bahwa yang mampu menggerakkan orang itu ya, itu pertama pedang. Oke. Pedang, kekuasaan. Kekuasaan. Nah, dan biasanya kita orang-orang bawah ini nggak punya pedang, nggak punya kekuasaan. Yang kedua adalah uang. Jadi kita bisa menggerakkan orang, membuat orang ikut apa yang kita bilang, melakukan sesuatu untuk kepentingan kita dan lain-lain. Itu kalau kita banyak uang. Dan biasanya juga kita tidak punya uang. Nah, jadi agak berat memang bagi level-level kita untuk menggerakkan. Tapi ada satu lagi hal yang mampu menggerakkan orang ya, selain pedang, uang, yaitu nilai. Nilai ini adalah sesuatu yang diyakini secara bersama-sama, keinginan bersama untuk mewujudkan cita-cita bersama. Dan itu sangat tergantung dengan pribadi orang ya. Apakah dia meyakini bahwa nilai itu harus diperjuangkan atau tidak. Dan ketika itu terkait dengan potensi kemanusiaan, dia yakin dengan pikirannya, perasaannya, hatinya, dia mau melakukan sesuatu, itu hanya satu jawaban yang paling ampuh, yaitu meminta kepada yang maha menggerakkan hati. Siapa yang mampu menggerakkan hati. Betul. Jadi negosiator itu langkah pertama yang harus dia lakukan adalah mendekatkan diri kepada yang maha menggerakkan hati itu. Agar ketika kita bicara kepada orang, tergerak hatinya, tersentuh hatinya. Dan kita tahu sebagai orang yang punya agama bahwa hanya Allah yang Maha Kuasa yang mampu menggerakkan hati-hati orang. Nah, itulah sebabnya kita perlu sebelum melakukan perjuangan tertentu, kita dekatkan diri kepada yang Maha Kuasa agar Allah bantu kita, tolong kita. Ketika kita bicara dan memperjuangkan sesuatu, tergeraklah orang-orang. Itu satu. Yang kedua, juga ini masih sesuatu yang tidak kasat mata, tidak terlihat ya. Bahwa orang tergerakkan itu karena dia ada trust, ada kepercayaan. Nah, ini bagaimana cara orang itu percaya sama kita. Dia trust dengan kita.
dia mengakui bahwa kita itu punya integritas. Ya. Ketika dia melihat Dr. Boy, tentu beda. Wah, ini seorang dokter nih, lulusan Australia, ya dosen, sudah belasan tahun mengajar, penelitiannya hebat, publikasinya banyak, ya aktivitas sosialnya luar biasa. Ketika dia berbicara sesuai dengan yang dia kerjakan, itu membangun integritas. Dan itulah yang membangun trust ketika kita berbicara dengan orang lain. Jadi kalau misalnya sudah ada trust, kita lebih mudah meyakinkan orang. Tapi problemnya adalah tidak semua orang kenal kita. Ketika kita ketemu dengan orang untuk bernegosiasi, dia kan nggak kenal kita. Oleh sebab itu memang kita perlu kawan, perlu tim yang menghalu-halukan. Wah, ini orang hebat nih, ini orang baik nih, ini orang yang integritasnya bagus. Kita perlu kawan. Itu sebabnya ketika negosiasi itu single negotiation biasanya tidak menghasilkan sesuatu yang baik. Tapi group communication yang saling mendukung itulah yang kemudian menghasilkan dan bisa meyakinkan. Nah, pengalaman saya di misalnya harus meyakinkan juri-juri yang hebat di Jakarta ketika bernegosiasi dalam perjuangan Nilam misalnya ya untuk masyarakat Aceh, ketika harus mendapatkan grant-grant itu tokoh-tokoh yang menguji kita itu luar biasa. Ya. Nah, dia pada saat itu dia tidak ada trust ke kita. Karena dia tidak kenal. Nah, langkah pertama kita tentu kita harus send CV kita ke sana tuh. Bagaimana cara kita? Biasanya di proposal kita di belakang selalu ada CV. Jadi kita lempirkan CV. CV itu membantu agar orang itu kenal kepada kita. Ya. Nah, tapi CV saja tidak cukup. Ya, CV aja tidak cukup. Tahap kedua supaya orang trust itu adalah dia melihat apa yang kita presentasikan. Percaya atau tidak? Orang-orang yang lawan negosiasi kita ini itu punya kemampuan untuk membaca sesuatu yang tidak terlihat. Dia sekali dengar apa yang kita bilang, dia bisa rasakan nih. Ini orang ngomongnya betul atau enggak. Ya, orang-orang yang berpengalaman itu sangat paham deh itu. Terasa di hatinya ini betul atau tidak. Nah, pada posisi itulah maka seorang negosiator harus menyampaikan sesuatu itu secara jujur. Tidak ada kesan menipu, karena sedikit menipu, sedikit ada ketidakjujuran, trust langsung hancur lebur. Dan ketika trust hancur itu tidak ada kepercayaan, ya tidak ada peluang untuk kita memenangkan sebuah keinginan kita. Jadi kejujuran ya itu penting sekali kita transfer kepada kepada orang lain agar dia itu merasakan. Oh, ini benar ini yang dia sampaikan. Nah, persoalannya adalah jujur itu kan tidak mudah terdeteksi. Iya, betul. Ya. Semakin kita lihai berbicara, semakin semakin samar kejujuran itu semakin bisa dibalut sedemikian rupa. Oleh sebab itu kejujuran hati itu harus terformulasi dengan komunikasi. Ya, komunikasi itu akan menentukan, membuktikan bahwa hati kita yang jujur itu terpaparkan dengan apa? Dengan data dan fakta. Jadi ketika kita menyampaikan sesuatu kepada orang lain, sampaikanlah data-data dan fakta. Berdasarkan data-data yang terpercaya, jangan pakai hoax, jangan pakai informasi yang akurasinya lemah. Jadi kita menggunakan data-data agar kemudian ini bisa dirasakan bahwa non-verbal communication yang kita transfer melalui mata kita, melalui gestur kita, melalui wajah kita, kemudian diperkuat oleh data dan fakta, dan itu saling berkorelasi dan itu menimbulkan trust kepada pihak yang lain. Nah, kemudian itu saja pun tidak cukup, ya, sebab kepercayaan itu berlayer-layer dia, berlayer-layer. Nah, pengalaman saya, kadang-kadang ya, kawan kita yang kita anggap nggak pandai bicara, nggak pandai ngomong, dia cuma pandainya dengar saja atau bahkan marah-marah saja pandainya, tapi justru kadang-kadang itulah yang memperkuat kita. Oke. Ya, jadi dia lihat ketika saya bicara misalnya kan bagus tuh misalnya, karena kita udah mempersiapkan. Tiba-tiba dia tanya ke kawan kita di samping, kawan kita yang nggak pandai ngomong ini bicara dengan lugunya, dengan apa adanya, dia secara tidak langsung mengkonfirmasi apa yang disampaikan oleh kawan kita, mengkonfirmasi apa yang kita bilang. Nah, jadi
saya menganggap selama ini keberhasilan itu mulai dari pendekatan kepada Yang Maha Kuasa, membangun integritas, membangun kemampuan komunikasi, tapi juga membangun teamwork. Ini saling memperkuat. Dan yang terakhir terakhir, apakah itu menjamin bahwa kita akan memenangkan negosiasi? Belum tentu juga. Belum tentu juga. Kenapa? Karena depend on what type of negotiation. Negosiasi itu banyak jenisnya. Kalau orang melamar kerja, negosiasi juga. Orang memenangkan grant, negosiasi juga. Orang mengajak orang lain untuk melaksanakan program-program, negosiasi juga. Seorang mahasiswa dengan dosen, negosiasi juga. Seorang dosen dengan rektor, negosiasi juga. Rektor dengan menteri, negosiasi. Jadi dia akan berlayer-layer. Nah, pada saat itu terjadilah variasi, kemungkinan-kemungkinan. Pertama, kita sejajar dengan lawan bicara kita. Yang kedua, kita lebih tinggi dari lawan bicara kita. Yang ketiga, kita lebih rendah daripada lawan bicara kita. Dan itu akan menentukan orang yang lebih tinggi posisinya, itu biasanya dia akan memasang kriteria ketat. Anda mau seperti ini ikut, tidak mau nggak apa-apa. Ya, saya bekerja di perusahaan saya, kalau mau gaji 3 juta silahkan, kalau nggak mau pada. That is no negotiation. Jadi situasi itu sebenarnya akan sangat menentukan. Nah, dalam situasi seperti itu, kita sebagai seorang komunikator dan negosiator perlu memikirkan kepentingan dari orang itu apa. Nah, kepentingan dia apa? Sebab dia nggak akan memenangkan kita kalau kepentingan dia tidak terakomodir. Ya, misalnya kita mau melamar kerja ke dia. Kepentingan dia adalah mendapatkan orang yang baik, qualified, punya keilmuan, dan juga bisa bermanfaat untuk perusahaan dia. Ya, kalau kita nggak bisa bermanfaat untuk dia, kita nggak mungkin. Jadi kita harus bisa mengakomodir kepentingan dia. Dengan saya bekerja di sini, insya Allah saya akan berbuat yang terbaik untuk perusahaan. Saya yakin saya akan menambah keuntungan untuk perusahaan. Nah, jadi hal-hal semacam itu tidak cukup hanya diucapkan, memang pertama diucapkan, tapi memang itu harus keluar dari hati. Saya akhiri pertanyaan ini dengan when you deliver something from your heart, you will touch every heart that you meet. Wah, oke. Luar biasa peneliti muda Aceh ini ya. The last quotation ya. Baik, oke Pak Dr. Saifullah, terima kasih banyak ya atas sharing ini sama kami ini sebagai alumni juga. Wah, luar biasa kawan-kawan peneliti muda Aceh, paparan daripada pengalaman Bapak Dr. Saifullah dalam melakukan berbagai negosiasi. Demikian kawan-kawan peneliti muda Aceh, diskusi santai dengan Pak Dr. Saifullah dan kawan-kawan dari alumni Australia yang ada di Aceh. Teruslah berada di channel peneliti muda Aceh. Kami akan terus menyajikan konten-konten penting dan menarik untuk kawan-kawan semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa lagi. Terjawab semua.